Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't always stress. Now 7:06 p.m. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. Puji nama Tuhan, shalom anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kita bisa datang memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Mari kita bersatu hati, kita akan memulai ibadah kita. Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa pada malam hari ini. Kami bisa mencari wajah-Mu biar Engkau ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami rindu ya Bapa, Engkau melawat setiap hidup kami. Sebab kami percaya dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan
isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kamu tetap setia ya Bapa, mengikuti panggilanmu dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia sampai akhir hidupku Tuhan. Kami puji
sembah, kami agungkan Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hebat, kami puji namamu Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan, kayak mau memuji, kayak mau menyembah Engkau. Engkau Tuhan Allah yang bersama-sama dengan kami, Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan,
Hey, welcome home everyone to the Church on Air pada malam hari ini. Selamat datang teman-teman semuanya di dalam Church on Air pada malam hari ini. Dan we are all in this together. Sekalipun kita berada di lokasi yang berbeda, tetapi kita tetap sama-sama dan bersama-sama memuji Tuhan. And it's always a different feeling ya. Setiap kali kita bisa berkumpul bersama-sama dan memuji Tuhan, bahkan bertumbuh mendengarkan firman Tuhan dengan teman-teman kita seiman. Dan juga bagi teman-teman yang baru pertama kali mungkin hadir dan tergabung melalui Church on Air pada malam hari ini, welcome home to you from us because this is home for everyone. Ini juga adalah rumah bagi Anda. Dan teman-teman semuanya, di bulan ini kita sama-sama memasuki sebuah tema yang baru, yaitu The Season of the Spirit, di mana kita akan belajar mengenai pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu mengenali pribadi Roh Kudus yang mungkin seringkali kita nggak mengerti dalam hidup ini. Oleh karena itu, message malam hari ini akan disampaikan oleh Pastor Joy dari Bogor untuk kita semuanya. Dan please welcome Pastor Joy. Dan mari kita berdoa sama-sama sebelum kita mendengarkan message pada malam hari ini. Saya percaya kita semuanya pasti akan diberkati dan diubahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kali kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Buka hati kami, biarlah kami boleh datang dengan rendah hati Tuhan. Dan kami percaya setiap perkataan yang keluar Tuhan, itu adalah suara-Mu dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus kepada kami masing-masing pribadi. Bahwa setiap kami pasti akan mendapatkan sesuatu Tuhan. Karena Engkau berbicara secara personal ke dalam diri kami semuanya Tuhan. Dan biarlah tidak hanya di situ saja, tetapi kehidupan kami Tuhan boleh diubahkan pada malam hari ini. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi seorang murid yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Be blessed all. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Nama saya Pastor Joy Ronald Rambitan. Senang sekali bisa menyampaikan pesan Tuhan buat kita semua. Saya dari Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem Bogor. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan waktu disampaikan, kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan, diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita bisa kuat berjalan bersama Tuhan. Dan kita menang di setiap area kehidupan kita, kemanapun kita pergi dan berada. Karena menurut saya, kebenaran firman Tuhan selalu menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Membawa kita kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan berikutnya. Dan lebih lagi bahwa lewat kebenaran firman Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini. Dan percayalah, justru dalam keadaan seperti inilah, kita perlu sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan terus membangkitkan iman kita, yang akan terus membawa kita untuk melihat janji Bapa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi maksimal, perjalanan kita menyenangkan, hidup kita diberkati Tuhan dan dituntun oleh Roh Kudus. Nah, pada kesempatan yang kita lihat bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, satu tema itu siapa Roh Kudus itu? Ya, siapa Roh Kudus itu? Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai 14 berkata, "Tetapi apabila Ia datang, itu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dalam dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Wow, luar biasa. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Sekali lagi, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Dia lebih dari sekedar sesuatu kekuatan atau kuasa. Dia adalah pribadi sorgawi yang hidup. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang hidup, yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Ya, termasuk saudara dan saya. Nah, kita bersyukur saudara dalam Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita melihat bagaimana Allah masih menyertai dan menolong kita. Hari ini kalau kita masih bisa berdiri dan berkata kepada Tuhan, terpujilah Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Ini tandanya bahwa Tuhan mengasihi kita. Ini tandanya Tuhan masih memberikan kita kesempatan dengan satu tujuan, supaya lewat kehidupan kita ada banyak orang bisa mengalami kebaikan Tuhan.
Lewat kehidupan saya dan saudara akan ada banyak orang bisa diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Hanya kebenaran di dalam Yesus Kristus yang memberikan pengharapan kekal di tengah-tengah dunia ini. Sebab hanya Yesus yang berkata begini, "Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi dunia di luar sana sedang menantikan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, apabila Ia datang, Ia akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi bukan setengah kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Ini sangat luar biasa, saudara dalam Tuhan. Hanya Yesus yang mengajarkan seperti itu. Jadi waktu kita hidup dalam seluruh kebenaran, tujuannya pasti sampai kepada tujuan. Jadi jangan berjalan dalam dunia ini berjalan setengah kebenaran, bisa tersesat, bisa terhilang kita. Karena apa? Karena kita berjalan setengah kebenaran. Namun kalau kita berjalan dalam seluruh kebenaran, berarti seutuhnya kebenaran harus menjadi bagian saya dan bagian saudara untuk menjalani hidup ini, saudara dalam Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, kepribadian Roh Kudus itu dapat dilihat dari sifat-sifatnya. Ada 4 sifat daripada Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus itu memiliki perasaan. Nah, ini saudara dalam Tuhan, Roh Kudus memiliki perasaan. Ya, Dia tahu apa yang saudara rasakan. Dia tahu apa yang saudara sedang gumuli. Karena Dia memiliki perasaan, saudara dalam Tuhan. Karena Dia pribadi. Dan ini yang luar biasa. Sifat kepribadian pertama, Dia memiliki perasaan. Itu dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. Yang kedua juga Roh Kudus memiliki sifat kepribadian yang kedua adalah memiliki pikiran. Jadi saudara dalam Tuhan, Dia bukan cuma sekedar memiliki perasaan, tapi Dia memiliki pikiran. Itu dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, Roh Kudus juga merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Jadi ini hebatnya Roh Kudus, saudara dalam Tuhan. Waktu kita merasa sedih, Dia datang untuk memberikan penghiburan buat kita. Waktu pikiran kita lagi mumet, kalau kita dekat dengan Roh Kudus akan datang untuk ingatkan kita untuk berpikir yang benar. Karena hanya berpikir yang benar, kita akan memperoleh ketenangan. Waktu kita bisa tenang, kita bisa berpikir dan kita bisa berdoa dengan tenang di hadirat Tuhan. Minta Tuhan tuntun dan minta Tuhan arahkan perjalanan hati dan pikiran saya dan saudara. Waktu kita lagi galau, dengarkan Roh Kudus ada di sana untuk menolong kegalauan saya dan saudara. Yang penting di sini adalah saudara mesti intim dengan Roh Kudus. Yang penting di sini saudara mesti dekat dengan Roh Kudus setiap hari, saudara dalam Tuhan. Setiap saat, kapan aja, di mana saja, kita mesti ajak Roh Kudus berdialog. Karena Dia pribadi, saudara dalam saudara dalam Tuhan. Karena Dia pribadi, dia bisa diajak untuk berdialog dari hati ke hati. Karena itu pribadi Roh Kudus yang sangat luar biasa buat kita semua. Nah, saudara dalam Tuhan, Dia juga memiliki kehendak. Nah, saudara dalam Tuhan, Roh Kudus itu memiliki kehendak. Jadi masih ingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya lewat doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi Roh Kudus mau supaya apapun yang kita rencanakan, apapun yang sedang kita pikirkan, apapun yang sedang kita gumuli, izinkan Roh Kudus terlibat di dalamnya. Biar kehendak Bapa yang jadi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kalau kehendak Bapa yang jadi, saya percaya jalanmu pasti dibukakan oleh Tuhan. Ketika ada kehendak Bapa dan semua rencanamu, Tuhan akan singkirkan kita dari semua kemalangan. Singkirkan kita dari semua bentuk kebangkrutan. Disingkirkan dari semua bentuk mara bahaya. Disingkirkan dari semua belalang-belalang pelahap. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dan Tuhan di dalamnya. Di mana kehendak Tuhan atau kehendak Roh Kudus datang di tengah-tengah pergumulan kita. Izinkan Dia. Dan keempat, saudara, Roh Kudus memiliki keputusan. Itu dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus ini Dia punya sifat yang keempat, memiliki keputusan. Jadi saudara, apapun yang saudara mau putuskan, izinkan Roh Kudus hadir di sana. Izinkan Roh Kudus mengambil bagian di dalam setiap apa yang saudara sedang putuskan. Izinkan Dia terlibat di dalamnya. Karena waktu kita libatkan Roh Kudus, saya percaya ada damai sejahtera dari setiap apa yang kita putuskan. Kenapa banyak orang sudah memutuskan ujung-ujungnya penyesalan?
Karena waktu kita memutuskan, kita tidak izinkan Roh Kudus ada di setiap apa yang kita putuskan. Baik itu dalam keluarga kita, maupun itu dalam bisnis kita, ataupun dalam perusahaan kita, apapun latar belakang saudara, mungkin saudara sebagai pimpinan, mungkin saudara sebagai kepala direktur, atau mungkin saudara pemilik perusahaan dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, apapun profesimu, apapun jabatanmu, izinkan pribadi Roh Kudus, libatkan dia dalam setiap keputusan Anda. Saya percaya Anda akan melihat hal-hal yang luar biasa. Ini luar biasa kesan Tuhan. Itu bagian daripada pribadi sifat itu adalah bagian dari pribadi Roh Kudus. Ya. Dan saudara kesan Tuhan, kita akan lihat juga selanjutnya adalah apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ini penting saudara kesan Tuhan. Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena peran ini sangat penting. Kita boleh akan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kalau kita tidak mengerti peran apa yang Roh Kudus sedang kerjakan, akan sukar juga. Oleh sebab itu saudara Tuhan, sebelum kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mesti mengerti dulu siapa pribadi, apa peran daripada pribadi. Yang pertama adalah peran daripada Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Wow, ini saudara kasih dalam Tuhan, ini sangat penting buat kita. Peran Roh Kudus pertama, dia datang ke dalam dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa. Saudara, agama nggak bisa selesaikan dosa. Sekali lagi, agama nggak bisa selesaikan dosa. Tidak bisa, karena agama buatan tangan manusia. Agama adalah buatan manusia. Tetapi yang bisa selesaikan dosa manusia, dosa apapun, kebejatan apapun, kegelapan apapun, sudah banyak orang yang mengalami dan menyaksikan ketika mereka datang kepada pribadi itu, yaitu Roh Kudus. Waktu mereka datang kepada pribadi Roh Kudus, kegelapan mereka, kebejatan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Dan mereka berkemenangan bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan sudah banyak orang yang mengalami itu. Nah, oleh sebab itu saudara Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingatkan buat saudara, apapun kelemahan saudara, apapun dosa saudara, datang kepada pribadi Roh Kudus itu. Dia akan lepaskan kita dan bebaskan kita dari semua dosa kita. Karena apa? Dia datang ke dalam dunia untuk menginsafkan kita akan dosa. Mungkin sudah berkata, pastor saya sudah lama ikut Tuhan, tapi saya masih jatuh bangun dalam dosa perzinahan. Saya masih jatuh bangun dalam dosa onani dan masturbasi. Saya masih jatuh bangun dalam dosa berdusta dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, ini momen yang paling baik. Ini momen yang paling indah untuk engkau datang kepada Tuhan. Datang kepada pribadi Roh Kudus itu dan katakan, Roh Kudus, bersihkan saya dari semua dosa saya yang masa lalu saya. Katakan, Roh Kudus, saya ingin hidup benar di hadapan-Mu mulai hari ini. Aku ingin hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Bersihkan hati dan pikiranku dari semua kecemaran dosa duniawi, dari semua keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging yang mengikat kehidupan saya. Katakan kepada Roh Kudus, aku mau dilepaskan itu. Dan saya percaya Roh Kudus akan datang untuk melepaskan saudara, membebaskan saudara. Sebab Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Dan saudara kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah Roh Kudus datang untuk mengajar dan mengingatkan kita. Dan saya kasih tahu, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang dia ingatkan dalam kitab Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-16. Tetapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang dikatakan kepadamu. Jadi saudara dalam Tuhan, Roh Kudus datang. Yang kedua, peran yang kedua adalah mengajar dan mengingatkan kita. Yang dia ingatkan adalah kebenaran. Oleh sebab itu saudara dalam Tuhan, kalau kita mau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dengarkan ini, penuhi hati kita dengan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Caranya, ya, miliki waktu pribadi dengan Tuhan. Setiap hari, setiap pagi, bangun mesbah doa. Bangun hatimu dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena waktu kita haus dan lapar akan firman Tuhan, kita katakan, Roh Kudus akan memberikan kepuasan di dalam hati kita. Saudara, izinkan kekosongan hati kita diisi oleh firman dan Roh Kudus memenuhi hati saya dan saudara. Kalau hati saudara dan pikiran saudara dipenuhi oleh firman Tuhan, tidak ada celah apapun, setan apapun, bahkan keinginan daging apapun yang coba-coba mencuri atau
untuk mengambil bagian yang terbaik dalam hati dan pikiran saudara. Karena apa? Hati dan pikiran saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Caranya setiap hari, setiap pagi bangun mesbah, doa dengan Tuhan, baca firman Tuhan, doa bersama dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dia akan bersihkan kita dari semua kegelapan bentuk apapun. Dan dia akan mengajar kita. Dia akan ingatkan kita dari setiap kebenaran yang kita tahu, yang kita pelajari. Nah, kita masih ingat kalau sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu suka perlengkapi kita dengan ayat-ayat hafalan. Itu artinya supaya pikiran kita, hati kita sejak kecil sudah dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itulah yang menuntun kita, yang diingatkan oleh Roh Kudus, supaya kita tetap hidup dan berjalan di dalam kebenaran. Kemanapun kita pergi dan berada, kita menjumpai ada kegelapan, ada dosa yang coba-coba mencuri kita, coba-coba menggoda kita. Ada kebenaran dalam hati kita yang selalu menolak, selalu berkata, enggak, saya sudah lahir baru. Saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Saya adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya adalah murid Tuhan yang sejati. Jadi tidak ada celah, tidak ada kesempatan iblis mengambil bagian lagi di hati dan pikiran saudara. Karena apa? Ada Roh Kudus, ada firman yang tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga adalah peran Roh Kudus yang ketiga. Dia menjadi penolong saya dan saudara. Wow, ini luar biasa. Alkitab katakan Yohanes 14:16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus, peran Roh Kudus, dia datang ke dalam dunia, dia datang buat saya dan saudara untuk menolong kita. Menolong dalam hal-hal waktu kita dalam keadaan sulit, dalam saat-saat kita dalam keadaan pelik, menolong kita dalam saat-saat kita lagi sukar, lagi susah dan lain sebagainya. Dia datang, perannya dia ingin menolong saya dan saudara supaya disingkirkan dari mara bahaya, supaya disingkirkan dari semua keputusan yang salah, supaya disingkirkan dari semua bentuk kehancuran, supaya dijauhkan dari semua kegagalan. Karena Roh Kudus datang untuk menolong saudara, meluputkan saudara dari semua bentuk apapun yang jahat. Roh Kudus datang untuk meluputkan kita dari sana. Roh Kudus datang untuk mengambil kita dari sana supaya kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saudara, dia datang untuk menolong kita. Dia datang untuk menolong kita. Jadi waktu saudara membutuhkan pertolongan, ajak Roh Kudus berdialog, ajak Roh Kudus untuk diskusi. Karena dia pribadi saudara, dia maha hadir, dia sangat dekat dengan saudara. Karena waktu saudara dekat dengan dia, saudara akan jadi seperti dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan siapa saudara bergaul, saudara akan jadi seperti siapa Anda ajak bergaul. Kalau Anda dekat dengan Roh Kudus, Anda akan menerima dan menikmati sifat dan karakter daripada Roh Kudus. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan menikmati, engkau mendapat transformasi atau mendapat sifat-sifat dan karakter Allah. Akan senantiasa memenuhi hati dan pikiran saudara. Oleh sebab itu, saudara dalam Tuhan, libatkan lebih banyak keinginanmu, yaitu keinginan Roh Kudus. Sebab waktu kalau engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau mau harus juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mau dipimpin oleh keinginan daging masa lalumu. Sebab keinginan daging tidak membawa kehidupan. Keinginan daging Alkitab katakan membawa kematian. Nah, oleh sebab itu saudara Tuhan, minta Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Ya, usaha baru yang kita mau buka, perusahaan baru yang kita mau buka, bisnis baru yang kita mau buka, apapun bisnisnya, apapun usaha itu, minta Roh Kudus tolong supaya bisnis itu betul-betul ada konfirmasi dari Tuhan. Ada konfirmasi dari Roh Kudus. Tanah yang pertama diberikan damai sejahtera di hati saya dan hati saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya dia juga selain dia menolong, dia memberikan pembaharuan di dalam seluruh kebenaran. Dia akan membaharui hidup saya dan saudara dalam seluruh kebenaran. Hati kita akan dibaharui terus ketika kita intim dengan Roh Kudus. Waktu kita melakukan kesalahan, Roh Kudus bicara, tadi engkau ucapin kata-kata yang salah. Waktu engkau lagi jengkel, mungkin jengkel dengan temanmu, jengkel dengan karyawanmu, jengkel dengan teman-teman bisnismu, saya mau kasih tahu, Roh Kudus akan bicara bagaikan alarm di hatimu yang paling sensitif. Dan dia akan bicara, engkau salah tadi. Wah, ini luar biasa, engkau akan datang, Roh Kudus ampuni saya, baharui hati saya, baharui pikiran saya. Mungkin saudara dalam Tuhan, engkau sedang bergumul buat keluarga, buat anak-anakmu. Dan mereka mau kasih tahu, minta Roh Kudus untuk hadir di sana. Mengajarkan dan membaharui kita dalam Titus 3:5 berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya
oleh pendamaian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus akan baharui hati kita. Roh Kudus akan baharui pikiran kita. Asalkan kita mau dekat dengan Roh Kudus. Kita mau intim dengan Roh Kudus. Sekali lagi, caranya sederhana. Baca dan renungkan firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan siang dan malam. Alkitab katakan apa saja yang diperbuat oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Selanjutnya, saudara dalam Tuhan, peran Roh Kudus yang kelima adalah dia datang selain dia datang untuk membaharui kita, dia datang untuk mematikan perbuatan daging saya dan saudara. Saudara, di dalam dunia ini pertempuran cuma ada dua, keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging membawa kepada kematian kekal, keinginan roh membawa kepada kehidupan yang kekal. Saudara tinggal pilih mau keinginan daging atau keinginan roh. Roh menghidupkan dan membawa kita kepada kekekalan. Namun keinginan daging yang dalam mematikan akan membuat kita juga mati selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, haleluya, Roh Kudus katakan dia datang untuk mematikan perbuatan daging kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roma pasal ke-8 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kebanyakan orang gagal mengikut Tuhan hari-hari ini. Kenapa ada anak-anak Tuhan atau ada orang-orang percaya yang sudah ikut Tuhan tapi mereka gagal? Karena mereka menuruti keinginan daging. Mereka tidak mau dipimpin oleh keinginan Roh Kudus. Karena keinginan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan lain sebagainya. Ketika mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus, ini merupakan bagian dari pimpinan Roh Kudus. Yaitu roh itu sendiri akan menuntun kita kepada sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat yang luar biasa. Kitab Galatia pasal yang ke-5 jelas. Ya, ayat yang ke 19 sampai 21 di sana jelas. Nah, di sini juga Alkitab katakan di kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 13 jelas. Jika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan membawa kita kepada kehidupan dan mematikan semua perbuatan daging. Perbuatan daging itu seperti apa? Kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, perzinahan, keserakahan, dan lain sebagainya. Saudara dalam kitab Galatia juga jelaskan pasal yang ke-5. Saudara bisa lihat di sana perbuatan daging telah nyata. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau taklukkan semua keinginan daging kita di bawah keinginan kuasa Roh Kudus. Sebab hanya kuasa Roh Kudus yang bisa mematikan semua keinginan daging. Nah, saudara yang dalam Tuhan, sederhananya adalah salibkan keinginan daging kita di bawah kuasa Roh Kudus. Setiap hari, ketika keinginan daging datang, katakan Roh Kudus, salibkan, aku sudah salibkan semua bentuk keinginan daging. Kalau engkau sering jatuh dalam dosa perzinahan, minta Roh Kudus, aku sudah salibkan semua bentuk perzinahan. Oleh sebab itu, saudara dalam Tuhan, minta Roh Kudus tuntun setiap hari, setiap waktu. Sebab di sanalah dia akan menolong kita. Dan yang kelima, yang keenam, saudara dalam Tuhan, peran Roh Kudus yang keenam adalah hidup dan memberikan kemerdekaan buat kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16-17 berkata, aku minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, ini luar biasa dalam Tuhan. Yang ketujuh, dia datang untuk menolong dan menyertai kita selama-lamanya. Yang keenam tadi hidup dan dimerdekakan. Dan yang ketujuh adalah menolong dan menyertai kita selama-lamanya. Dia akan memerdekakan kita. Kitab Roma pasal yang ke-8 yang kedua. Roh memang memberikan hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita lihat ini luar biasa saudara dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara dalam Tuhan, dia juga, saudara yang ke-8 adalah Roh Kudus datang untuk menghibur dan memberikan kita damai sejahtera. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dan 27. Tapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, saudara dalam Tuhan. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang mengerti tentang peran Roh Kudus, dia menghibur dan memberikan damai sejahtera. Saudara, Roh Kudus itu menghibur waktu kita dalam keadaan duka.
waktu kita dalam keadaan susah, waktu kita sedang bersedih, entah itu kita ditinggalkan oleh teman baik kita, entah kita diputusin pacar kita. Saya mau kasih tahu, kalau engkau diputusin pacar bukan itu akhir dari segala hidupmu. No. Hidupmu masih panjang. Tuhan sediakan yang terbaik untuk menjadi pasangan hidupmu. Karena Tuhan selalu tahu rancangannya buat engkau adalah rancangan yang terbaik. Dan mungkin saudara merasa disakiti oleh teman bisnismu. Ya, uangmu dibawa kaburan, tidak kembali lagi. Atau engkau dilukai oleh orang dekatmu, saudara-saudara sekelilingmu, dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, hanya Roh Kudus yang bisa hibur hatimu yang luka. Hanya Roh Kudus yang bisa hibur hatimu yang sedih. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus ada di sana. Buka hatimu dan katakan, Roh Kudus, penuhi saya. Saya butuh engkau hadir dalam hidupku. Dan saudara dalam Tuhan, dia ada di sana untuk menolong saudara. Dan selanjutnya saudara dalam Tuhan, Roh Kudus juga membantu kita di dalam doa kita. Itu dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 27. Itu Roh Kudus, peran Roh Kudus yang ke-8, yang ke-9, membantu kita dalam doa-doa kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Dan Allah akan menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus juga menolong kita waktu kita berdoa. Terkadang waktu berdoa, aduh mau doa apa lagi? Tapi waktu kau dekat dengan Roh Kudus akan bicara. Roh Kudus sampaikan apa yang perlu kamu doakan. Dan saya percaya kalau Roh Kudus sedang dorong itu ada kuasa doa yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu sang kesam Tuhan, saya encourage saudara, tetap dekat dengan Tuhan. Tetap dekat dengan pribadi Roh Kudus. Dan yang ke-8, saudara yang kasih yang ke-10, tadi yang ke-9, yang ke-10. Peran Roh Kudus yang ke-10 adalah memberikan kita kuasa untuk menjadikan kita saksi. Itu Yohanes pasal yang ke-17. Kisah para Rasul pasal yang ke-1 ayat ke-8. Kisah para Rasul 1 ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus menguasai pikiran dan hatimu. Hari ini juga, jangan buang waktu. Izinkan Roh Kudus hari ini melawat hatimu dan pikiranmu. Mulailah berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus, aku mau dipimpin oleh Engkau. Roh Kudus, aku mau dibaharui oleh Engkau. Roh Kudus, aku mau dipenuhi oleh Engkau. Roh Kudus, aku mau pelukanmu yang kuat dan erat. Aku mau, Roh Kudus, Engkau yang memerintah dalam hidupku. Ajar Roh Kudus pada kesempatan ini, saudara selamat Tuhan. Dia hadir di tempat di mana saudara berada hari ini. Sebab Roh Kudus tidak dibatas oleh ruang dan waktu. Bahkan mungkin pada kesempatan yang engkau berkata, Roh Kudus, aku kepingin dipenuhi Roh Kudus. Aku kepingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan mungkin saudara berkata, aku kepingin berbahasa lidah, berbahasa roh. Nah, saya mau kasih tahu ini kesempatan saudara untuk minta Roh Kudus hadir di mana saudara berada pada kesempatan ini. Dan peran Roh Kudus ini sangat penting buat kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tutup dengan ini. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan dan bagaimana kita bisa dituntun oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran itu penting dalam hidup saudara. Untuk dengar suara Tuhan, yang pertama hidup dalam kebenaran, yang kedua hidup dalam kekudusan. Jadi hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Waktu engkau hidup dalam kebenaran setiap hari dan hidup dalam kekudusan, itulah di sanalah Tuhan akan bicara dalam hidupmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu engkau di suatu saat, suatu waktu, mungkin saudara sedang dalam keadaan sakit hati. Tiba-tiba Roh Kudus katakan, lepaskan pengampunan kepada orang itu. Dan waktu engkau dengar suara itu, saya ingatkan saudara, jangan kecilkan suara itu, besarkan volume itu, dan mulai lepaskan pengampunan. Itu tandanya bahwa engkau sudah dengar suara Tuhan, bahwa engkau perlu melepaskan pengampunan kepada orang itu, dan engkau mulai taat melakukan perintah Tuhan atau perintah Roh Kudus itu. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Sesakit apapun perasaanmu, terluka sedalam apapun luka itu. Waktu engkau dengarkan suara Roh Kudus katakan lepaskan pengampunan. Saudara, saya mau kasih tahu, lepaskan pengampunan dia hari ini. Sebab ini waktunya
Dia ingin menuntun saudara. Oleh sebab itu, mari izinkan Roh Kudus bicara buat saudara. Saya ingin berdoa buat saudara pada kesempatan ini, biar engkau bisa dengarkan suara Tuhan. Yang kedua, waktu engkau diberkati Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus katakan, kembalikan milik Tuhan. Saudara, besarkan volume itu dan mulai taat dan lakukan perintah Tuhan. Kembalikan milik Tuhan waktu engkau diberkati oleh Tuhan. Waktu engkau melepaskan berkat itu, engkau sedang mentaati perintah suara Tuhan dan engkau pasti diberkati. Doa saya buat kita semua, dimanapun saudara berada pada kesempatan ini, biar Roh Kudus memenuhi saudara. Bapa di sorga, Engkau lihat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa biar mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Lawat mereka di mana mereka berada. Penuhi hati dan pikiran mereka oleh kuasa Roh Kudus. Tuntun mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau dimanapun mereka sedang berada. Roh Kudus, biar Engkau hadir di sana. Mari lepaskan kuasa-Mu, jamah hati dan pikiran mereka di dalam nama Yesus. Sehingga lewat kehidupan mereka ada banyak orang diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Amin. 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 Thank you Pastor Joy yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah pada kita pada malam hari ini. Dan what a beautiful message bagi kita semuanya. And that's so true. Bahwa kita membutuhkan pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pribadinya yang dicurahkan Tuhan kepada kita semuanya. Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai kehidupan kita, menuntun kita di setiap waktu, dan menghibur kita di saat kita terluka, bahkan menegur kita di saat kita salah atau kebingungan, memberikan suara Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan mungkin bagi teman-teman semuanya yang gak mempunyai komunitas atau lingkungan, atau mungkin teman-teman terdekat yang bisa mendukung, bahkan support kita untuk bertumbuh dalam kehidupan, I want to encourage you guys untuk tidak hanya mengikuti ibadah ini, tetapi juga bisa join ke dalam small group yang ada. Karena di dalam small group lah kita bisa menemukan keluarga kita, keluarga kecil di dalam Tuhan, di mana kita mempunyai teman-teman dan keluarga yang kita bisa sharekan apapun yang kita rasakan, datang dengan sejujurnya. Dan kita bisa sharingkan beban yang sedang kita rasakan, ataupun mendiskusikan hal-hal yang sedang kita bingungkan. Dan what a friend we found in Jesus. Kita bersyukur kalau kita mempunyai teman-teman yang bisa mendukung kita bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu teman-teman semuanya bisa klik link yang ada di bawah di description ini, ataupun scan QR code yang ada di layar untuk kemudian join ke dalam small group. Dan saya percaya bahwa kita semuanya akan bertumbuh stronger day by day karena kita mempunyai teman-teman. Karena Tuhan juga berkata bahwa tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Dan oleh karena itu teman-teman semuanya, we are at the end of the service Church on Air pada malam hari ini. And so glad that we can see you again dan memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. I hope we can see you again next week. And thanks for tuning in pada malam hari ini. Dan see you next week. God bless you all.
you.